Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan bangkit berdiri bersama, kita akan mulai kebaktian kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat waktu ini, buat tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh datang untuk beribadah, berbakti kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Sebab itu Tuhan, saat ini kami mau besarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang berkuasa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya nanti dalam tangan-Mu. Berkati kami dengan kehadiran Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, kita percaya kita punya Tuhan yang besar, amin. Kita punya Tuhan yang hidup, amin. Mari kita bersama-sama kita mau serukan namanya, kita besarkan nama Tuhan kita. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin, mari bersama katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Dia Tuhan kita yang setia, Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita. Sebab itu mari pagi hari ini kita mau nyatakan rasa cinta kita. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau tetap cinta, aku mau tetap setia. Apapun keadaan kami, Tuhan, apapun yang kami alami, kami akan tetap cinta dan setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia, ku tetap cinta. Cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia.
kasih Tuhan buat hari ini, buat jam ini, buat momentum ini. Kami bersyukur Tuhan baik kepada kami selalu. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan telah menuntun kami sampai hari ini. Dan kami mau melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau memberi waktu diri kami juga, terutama Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah, urapilah hamba-Mu ini dan kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Shalom. Puji Tuhan ya. Walaupun agak hot. Ya. Kemarin itu saya sempat berpikir begini. Ya. Saya memang mau menyampaikan judul ini, ya, bisa ditampilkan slide-nya. Ya. Karena memang pembicaraan kita, kalau kita urutkan, kita sampai pada bilangan pasal 33. Ya. Sempat terpikir saya mau ngajak Pak Sun dan Pak Ki untuk, ya, sebelum saya khotbah, saya pikir saya mau buat rekaman khotbah. Sebelumnya saya mau buat semacam video pendek gitu loh, mengajak Pak Ki, Pak Sun ini kan yang paling lama, ya. Napak tilas tempat-tempat yang pernah kita pakai dulu di Trembesi, terus di Bangkirai, ya. Lalu ada pemikiran, kenapa kok enggak cari tempat aja. Saya bilang sama yang ngasih ide lah, cari tempat bayarnya pakai apa, nek sewa. Kita butuh masih banyak, ya. Tapi enggak tahu bagaimana Jason sama Bu Sarah sudah koordinasi. Lalu kemudian saya bicara sama Bu Sarah dan akhirnya kita dikasih tempat ini untuk kita pakai. Mungkin Pak Subandrio, bukan hanya minggu ini, mungkin masih minggu depan dan minggu depannya lagi, ya, karena pekerjaannya cukup banyak. Tukang rencana mau bekerja sampai Senin, entah sampai mana, lalu kemudian dilanjut setelah Lebaran. Nah, kemarin dipikir bahwa kita kerjakan yang runtuh aja, yang lainnya enggak usah gitu. Tetapi kalau begitu juga pandangannya aneh, dan kemudian kalau berhenti kemudian nanti berapa lama lagi dilanjut lagi, itu akan berat sekali, ya, tempatnya kotor dan sebagainya, ya. Nah, Ibu Bapak, kita hari ini bicara dengan judul jas merah, ya. Next. Jas merah itu apa? Jas merah adalah singkatan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, ya. Saya yakin yang lebih duluan dari saya pasti tahu ini omongan siapa? Bapak Presiden Soekarno almarhum, ya, mendiang Presiden Soekarno. Dan itu dikatakan pada tanggal 17 Agustus tahun 66. Ya. Saya tidak tahu isi pidatonya, tetapi dari satu kata ini, satu frasa ini, saya berusaha menangkap, ya, apa yang menjadi maksud beliau, ya. Dengan kata-kata jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, artinya ada kekhawatiran, ya. Mungkin kalau boleh dikatakan beliau juga mungkin, ya, kecewa gitu loh.
dengan perlakuan yang dia terima. Ya. Tentu ada kekhawatiran bahwa bangsa Indonesia akan melupakan sejarah dan pengorbanan para pahlawan, termasuk pengorbanan beliau. Kalau kita belajar sejarah itu kan sejak muda beliau itu menjadi pejuang, ya. Dia sering dibuang kemana-mana, ya, diasingkan kemana-mana. Yang paling jauh beliau itu dibuang ke Digul, itu di Papua sana, jauh sekali. Ya, banyak tempat. Dan itu pengorbanan, ya. Dan perjuangan serta ide-ide pekerjaan yang beliau lakukan itu kan banyak, ya. Tapi memang tidak adil kalau memang beliau kemudian diperlakukan seperti itu, dan itu fakta. Ya, itu fakta sejarah. Dan memang orang kita ini, Ibu Bapak, minta maaf ya. Orang kita ini ingatannya pendek. Kita suka melupakan yang lama gitu ya. Ya. Kalau kita sudah menemukan sesuatu yang baru, biasanya kita kemudian membuang ingatan-ingatan yang lama. Ya. Nah, ini kurang baik, ya. Bahkan mungkin bisa dikatakan tidak benar dari apa yang akan kita bicarakan hari ini. Ya. Jadi kita mesti belajar sejarah. Ya. Nah, next. Jadi ada manfaat belajar sejarah, ya. Ini saya kutip saja, karena saya bukan ahlinya, saya kutip saja. Memberi kesadaran waktu, memberi keteladanan, memberikan identitas, memperkokoh identitas, menanamkan rasa, menjadi sumber inspirasi. Ya, ini sejarah umum. Ya, jadi memang orang perlu belajar sejarah supaya ada kesadaran tentang siapa dirinya. Ya. Nah, itu yang Tuhan juga lakukan sebenarnya kepada kita. Next. Jadi sejarah dan Alkitab, ya. Kata sejarah dalam bahasa Indonesia kita itu di bahasa Inggris disebut history. Ya. Ada orang-orang yang membantah, yang mengatakan bahwa secara etimologi history itu dari kata hysteria, ya, bahasa Latin, yang artinya adalah pengetahuan yang didapat dari penyelidikan. Tidak ada kaitannya dengan kata orang yang mengatakan history dari dua kata his dan story. Ya. Walaupun dibantah faktanya juga, kaum feminis, ya, orang-orang pejuang-pejuang feminisme, ya, atau pejuang kewanitaan itu, ya, mereka mencetuskan ungkapan kontranya dari history, yaitu her story. Karena mereka mau menunjukkan bahwa kaum perempuan juga mempunyai peran dan sudut pandang tersendiri tentang sejarah. Ya. Nah, saya tidak akan membahas itu, tetapi yang paling penting adalah history dan Alkitab, sejarah dan Alkitab. Kita seyogyanya sebagai umat Allah mempunyai pemaknaan sendiri tentang history dan Alkitab. Alkitab kita itu adalah history, sejarah, ya. Kisahnya, ya, his story, kisahnya, kisah tentang Allah. Dan isinya adalah fakta sejarah, ya. Isinya adalah fakta sejarah, kisah nyata. Bukan dongeng, bukan fiksi, bukan mitos. Alkitab kita adalah fakta sejarah, ya. Nah, kita kembali sekarang kepada kitab Bilangan, ya. Next slide, Bilangan pasal yang ke-26, ya. Saya tidak akan membaca dan saya menunjukkan saja lewat slide ini bahwa di pasal 26 itu Tuhan menyerukan orang Israel untuk mengadakan sensus yang kedua, ya, judulnya Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya, ini terjemahan baru, ya.
Jadi dihitung untuk kedua kalinya. Pertamanya kapan ya? Pertamanya di Bilangan pasal 1. Ya. Next. Di Bilangan pasal 1 di sana dicatat tentang sensus pertama. Sensus itu perhitungan jumlah. Ya. Jumlah jiwa. Yang disensus, yang dicatat, yang dijumlah adalah laki-laki dewasa. Ya. Jadi memang Alkitab ini minta maaf memang paternalistik. Yang diutamakan adalah laki-laki. Perempuan dan anak-anak itu ada include di situ. Ya. Jadi bukan dipisah-pisah tetapi ada di dalam laki-laki. Makanya laki-laki itu tanggung jawabnya itu besar. Kalau seorang laki-laki tidak punya tanggung jawab, ya dia bukan laki-laki. Ya, tanggung jawabnya ya segala macam, bukan hanya nafkah, ya, tapi juga kehidupan, keselamatan itu laki-laki. Ya, jadi kalau saya misalnya ya tidak bisa menyelamatkan istri dan anak-anak saya untuk mengajak mereka hidup benar, ya saya keliru. Ya, tidak bisa saya berkata, dia udah besar, tanggung jawabnya sendiri, tidak bisa. Jadi ini proses kehidupan dari sejak kecil itu penting. Bagaimana nanti menjadi besarnya pribadi seperti apa. Ya. Nah, kembali ke catatan kita ini. Jadi yang dicatat adalah laki-laki dewasa yang dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Yaitu yang berumur 20 tahun lebih dan sanggup berperang. Dan seperti yang kita sudah bicarakan, pernah kita catat dalam khotbah dengan judul Keep Sanity in Times of Uncertainty, menjaga kewarasan di waktu yang tidak menentu. Ya, kita pernah mencatat bahwa mereka yang disensus, yang dicatat namanya itu akhirnya kehilangan haknya untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan mereka mati di keganasan padang gurun. Ini peringatan buat kita bahwa kita bisa loh kehilangan hak kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi jangan sampai itu terjadi. Amin. Ya, jangan sampai kita kehilangan hak kita. Ya. Nah, sekarang saya menunjukkan di Bilangan pasal 25. Tadi kan 26 sensus. 26-nya terjadi apa? 26-nya ternyata judulnya adalah Israel menyembah Baal Peor. Ya. Jadi ini adalah catatan aib terakhir generasi yang dibebaskan dari Mesir. Orang-orang itu sudah hampir semua mati. Nah, ini yang terakhir nih. Orang Belanda bilang last. Ya. Ini yang paling akhir 24.000 orang mati. Apa yang mereka lakukan, Su? Di tengah padang gurun yang ganas itu orang Israel berzina, ya, menuruti hawa nafsunya dengan perempuan-perempuan Moab. Coba pikir, di tengah perjalanan, ya, yang sudah mereka jalani hampir 40 tahun dengan dinamika kesusahan yang luar biasa, dengan mestinya mereka punya harapan sebentar lagi akan masuk ke sana, ternyata malah dihabiskan energinya, waktunya, hidupnya, dan kesempatan yang ada itu untuk berzina. Ya, bayangkan, sudah tua pergi ke pelacuran, kemudian mati di tempat karena jantungan. Kita pernah baca berita-berita begitu, ya, karena minum obat kuat, ya, dengan pelacur mati di tempat. Itu kan sebuah kekonyolan yang luar biasa. Ya. Nah, orang Israel juga bisa dikatakan konyol, ya. Dan bukan hanya berzina dengan perempuan Moab, tetapi mereka juga berzina secara spiritual, secara rohani, dengan menyembah Baal Peor. Ya. Baal Peor ini adalah dewa kesuburan. Ya, di mana-mana bangsa-bangsa itu selalu ingin mendapat berkat dari dewa kesuburan. Ya, itu di negara kita juga ada itu dewa kesuburan. Ya,
Nah, dewa kesuburan orang Moab ini mensyaratkan ritual seks. Ya, maka kalau di dalam kitab Ulangan itu sampai ditulis, jangan ada anakmu perempuan jadi pelacur bakti dan anakmu laki-laki jadi semburit bakti. Saya dulu ya kan pelacur bakti itu apa? Pengertian saya ya PSK. Tapi ternyata pelacur bakti dan semburit bakti ini ada kaitannya dengan ritual agama. Ritual penyembahan. Ya. Nah, ini mirip dengan yang ada di Jawa Tengah, ya, di sebuah gunung. Gunung apa itu? Ya, saya tulis singkat saja supaya ibu bapak punya persepsi sendiri, yang tidak tahu ya tanya sebelahnya. Gunung apa tuh itu? Ya. Karena sekarang ini khotbah mesti hati-hati. Salah ngomong bisa masuk bui. Ya. Next, Bilangan pasal 26. Jadi tadi 25 dicatat tentang aib terakhir, pasal 26 Tuhan memerintahkan sensus kedua. Sensus generasi baru, anak-anak yang sudah beranjak dewasa. Anak-anak ini adalah anak-anak yang tadinya budak yang dicatat, nah ini anaknya. Nah anaknya itu mungkin lahir di Mesir. Tapi pada waktu diadakan sensus pertama dulu, mereka belum umur 20. Mungkin masih 16, 14, 15, 17, 19 mungkin. Pada waktu sensus pertama, mereka belum masuk hitungan. Nah mereka inilah yang kemudian disensus. Kalau misalnya pada waktu sensus itu dulu umur 19, berarti sekarang dia umur sudah berapa? 19 ditambah 40, jadi 59. Atau mereka lahir di padang gurun. Ya, mereka lahir di dalam perjalanan, ya, pada masa pengembaraan. Itu yang disensus. Next slide. Bilangan pasal 33 judulnya tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Jadi Musa meriwayatkan kembali tempat-tempat persinggahan. Ya. Musa merasa perlu meriwayatkan sejarah selama 40 tahun di padang gurun karena ini generasi yang baru yang tidak paham. Ya, kita ini kan juga begitu. Saya misalnya, saya lahir saya sudah tidak ada itu Pak Presiden Soekarno. Apa yang terjadi pada masa itu saya tidak tahu. Maka belajar sejarah. Musa juga berpikir begitu. Bahkan ini adalah kehendak Tuhan, nanti kita membaca. Ya. Nah, walaupun yang dicatat itu tempat-tempat, tetapi subjeknya adalah Tuhan. Sekali lagi, subjeknya adalah Tuhan. Ya, kita akan sekarang membaca Bilangan 33 ayat 2 dan 3. Kita baca bersama ya. 2, 3. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah. Berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Ayat 49. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Amin. Jadi Musa menulis, ya, mereka berangkatnya dari Rameses tanggal 15 bulan pertama 40 tahun yang lalu oleh titah Tuhan, sesuai dengan titah Tuhan. Jadi subjeknya adalah Tuhan. Musa mau orang Israel tahu, ya, bahwa itu karena Tuhan, ya. Dan sekarang mereka berkemah di tepi sungai Yordan. Jadi ada sungai, mereka ada di sisi sebelah timur. Kanaan ada di sisi sebelah barat sungai Yordan. Jadi mereka mesti melewati, menyeberangi sungai itu. Ya, mereka berada di sini, di sebelah barat. Ya, dari Rameses
sampai ke tepi sungai Yordan, semua karena Tuhan. Nah kita ini juga mesti mengingat ya Ibu Bapak. Ini pesannya buat kita. Ya, bahwa keberadaan kita hari ini, baik kita secara individu, pribadi-pribadi, atau kita secara kolektif, komunal ini, ya komunitas kita, lengkap dengan segala dinamika naik turun, pasang surut, susah, senang, bahagia, sedih, ya, kuat, lemah, banyak rezeki atau mungkin kurang dan sebagainya. Semuanya itu adalah karena Tuhan. Ya. Apakah Anda setuju mengatakan hal ini? Semua karena Tuhan? Amin. Ya, coba kita katakan, aku ada semua karena Tuhan. Ya. Saya lihat kita ini Ibu Bapak di antara kita semua, saya perhatikan, oh ada ya yang sampai pada hari ini, oh sekarang beda loh, enak sekarang. Ya, maaf ya. Salah satu yang bisa kita lihat sekarang beda itu, maaf ya, Mak Mari itu. Mak Mari sekarang beda loh. Sangat diberkati. Ya. Ya karena beliau itu setia. Doa-doanya. Saya rasa Mak tidak pernah ngangen-ngangen itu rumahnya sampai begitu. Dan keberadaannya dengan bagaimana Mak ini membawa diri dengan penampilannya sekarang beda. Ya, semua karena Tuhan. Saya pribadi menentukan hidup saya ya begitu. Ya, saya ini 6 kepala loh, saya istri, anak 4. Ya. Dengan dinamika tentu saja ya, naik turun dan sebagainya. Ya. Sampai hari ini itu juga semua karena Tuhan. Ya. Nah, saya ingin mengajak Ibu Bapak melihat foto-foto ini ya. Ini riwayat ya, kita ngomong tempat ibadah kita pertama kali di Plamongan Indah ini, yang diikut di sini saya rasa cuma Pak Gi nih. Ya, Pak Gi Bugi sama Pak Sun Busun. Yang lain belum lahir. Ya. Bu Paulus pernah ya? Oh pernah ya. Oh iya, Bu Paulus pernah. Ya. Ya, Bu Paulus waktu itu kenalan sama saya juga di tempat itu, ya. Tempat ini kemarin saya lihat, oh sudah rusak rumahnya. Ini di pojok sendiri, Tembesi Barat paling pojok. Kalau Ibu Bapak tahu yang namanya Salon Linda, nah itu sebelahnya, pojok sekali, ya. Next, ini tempat ibadah kedua, ini juga kontrak ya. Yang tadi dipinjemi gratis, yang ini kontrak, ya. Nah ini rombongannya itu, ya, itu yang duduk di bawah ada Pak Gi itu sebelah saya, terus ada Pak Sun, Pak Sun kalau lihat, ya, ada, ya itu waktu ibadah di situ ya. Next, nah ini tempat gereja kita ya. Dulunya tidak ada gerejanya, itu masih tanah kosong, ya. Saya ngincer tempat itu ya. Karena mau ditaruh di itu, di seberangnya GPDI sekarang itu loh, yang masih open space itu loh ya. Saya dulu mau ditaruh di situ, ya, oleh pengembangnya ya. Nah mereka mau pakai tempat daerah ini untuk gereja mereka, ya. Tapi saya pikir waktu muda itu wawasan terbatas. Tahu saya, wah itu paling belakang lah, dapat apa? Koretan di pojok sana. Tapi ternyata masih diluaskan ya. Setelah tahu luas gitu, agak nyesel ya. Kenapa kok dulu enggak di situ? Gitu. Nah itu akibat kalau kita wawasan kurang dan ngeyel. Ya, jadi kalau ada orang bicara itu kita mesti belajar dengar. Karena wawasan kita terbatas, ya. Nah itu kemudian dibangun, ya. Nah, ya. Nah ini tampak dalamnya, ya. Itu dulu plafonnya masih
ngikuti kuda-kuda. Nah itu sekarang lagi saya minta itu bongkar semua. Kalau tidak dibongkar nanti jatuhi lagi yang baru, rusak lagi nanti. Ya. Nah ini gambarnya ada yang belum dirubah ya, tidak apa-apa deh. Kemudian ini dulu ya anak-anak sekolah minggu. Yang sebelah sini ini adalah gambar yang sekarang dipakai Ibu Wati itu. Ya, itu dulu disisakan satu plong. Yang kemudian yang sebelah sana itu sekolah minggu waktu di Bangkirai. Ya. Yang sebelah sini itu sekolah minggu sudah di gereja. Ya. Apa kesan yang Anda anggap? Banyak ya dulu ya. Iya, dulu banyak. Ya. Maka kita memang perlu melihat ini supaya timbul juga motivasi supaya bisa jadi banyak lagi. Ya. Angga ada di mana? Tahu enggak Angga? Angga ada di sebelah sini ya, enggak kelihatan mungkin ya. Kalau di catatan bisa lihat kaos warna hitam baris kedua. Ya. Itu di situ. Ya. Nah, next, oke. Jadi tadi kembali ke bilangan 33. Pada bulan pertama pada hari 15, bulan yang pertama itu pada hari sesudah Paskah, oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Ini riwayat yang Musa catat nomor 1. Ya. Itu kejadiannya tanggal 15 bulan 1 pada hari Paskah ya. Di sini tulis pada hari sesudah Paskah. Jadi begini loh. Orang Israel itu kan kalendernya mulainya sore, ganti jam 6 itu matahari terbenam, ganti tanggal. Setelah jam 6 itu tanggal 15. Mereka makan Paskah sebelum itu, disembelih sorenya 14 sore gitu ya. Makanya Tuhan Yesus kan wafat kan jam 3. Ya. Kemudian mereka makan Paskah, malamnya itu tengah malam bulan purnama mereka berangkat. Ya. Dan Musa menuliskan setelah Paskah, sesudah Paskah. Paskah sudah kita bicara ulang-ulang artinya Passover, yang artinya dilewati maut. Jadi maut itu jalan, tapi begitu lihat kusennya ada darah, dilewati, skip, tidak masuk ke dalam rumah orang Mesir. Mereka selamat, dilewati maut tapi selamat. Ini riwayat yang tidak boleh pernah dilupakan orang Israel. Senada dengan itu kita juga tidak boleh lupa apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, kita baca tulisan Timotius 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16. Bersama, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Namun, justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Amin. Ya, next slide. Jadi Paulus menulis riwayatnya dia. Sekarang dia rasul paling top, paling hebat. Ya, dari semua rasul dia paling hebat. Dia paling banyak mendirikan tempat-tempat gereja-gereja. Ya, lihat saja suratnya itu ada Korintus. Ya, ada Roma, ada Korintus, ada Galatia, ada Efesus, ada Filipi, ada Kolose, ada Tesalonika. Belum lagi dia juga bicara kepada orang-orang Ibrani, ya. Orang-orang Yahudi, ya,
Banyak sekali yang dia layani, hebatlah. Tetapi dia tidak menutupi sejarah hidupnya yang kelam. Ya, bahkan dia mengabadikan di dalam suratnya untuk menjadi kesaksian betapa besar kesabaran Tuhan. Dan dia tadi berkata, supaya aku menjadi contoh. Maka kita harus mencontoh dia. Apa yang perlu kita contoh? Kita jangan sampai lupa riwayat sejarah hidup kita yang dulu kita adalah orang berdosa. Ya. Kita jangan tutupi itu. Kita pernah berdosa, jangan kita sembunyikan. Kita mesti apa? Satu, bersyukur selalu dan melayani Tuhan dengan setia. Jadi alasan kita melayani Tuhan itu ini. Ya. Jangan kita melayani Tuhan karena jemaate sithik. Percuma melayani di situ. Golek gereja sing gede aja. Sing jemaate banyak. Penontonnya banyak. Ya melayani apa-apa. Ya, keliru kalau motivasinya begitu. Ya, saudaraku. Apa yang lain lagi melayani? Oh, kalau melayani di sana loh. Maaf ya, ada gereja-gereja tertentu yang pelayan-pelayannya itu dibayar. Ya saya ya pengen nek mampu tak bayar. Tak mampu. Atau paling tidak sampai hari ini belum mampu. Ya, saudaraku. Tapi kan motivasi pelayanan kita bukan itu sebenarnya. Bahkan saya tanya kepada beberapa rekan hamba Tuhan di kota-kota, di Surabaya, di Denpasar yang gerejanya besar, saya tanya, pelayan di situ gimana? Dibayar enggak? Ya enggak, mereka volunteer. Mereka malah berkata, kalau dibayar saya keluar Pak. Karena saya mau melayani Tuhan. Saya enggak cari bayaran. Saya sudah diberkati Tuhan dengan pekerjaan saya. Sekarang saya mau balas cinta Tuhan. Wah itu. Ya. Jadi kita melayani Tuhan karena itu. Ya, karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Lah tapi Pak Sandy kan, maaf katakan enggak dibayar juga. Iya, karena saya tidak boleh bekerja yang lain. Dan sudah dihukumkan sama Tuhan. Bahwa apa? Ya saya hidup dari pelayanan ini. Gitu loh. Tetapi saya juga bukan karena, oh nek sing ini tak layani dengan getol. Nek itu, enggak lah. Saya enggak boleh begitu. Tidak boleh membeda-bedakan siapa yang harus dilayani. Ya, saudaraku. Dan yang berikutnya, yang penting, mengingat kita dulu adalah orang berdosa, ya kita mesti bersaksi. Menceritakan kasih Tuhan kepada kita. Ya, ceritakan kasih Tuhanmu kepada orang-orang yang belum percaya. Bahwa dulu Anda, saya, kita semua adalah orang berdosa. Ya, orang itu kan lihatnya kita sekarang. Orang lihat kita sekarang baik. Orang enggak tahu dulu kita berdosa. Orang lihat kita sekarang jaya, sukses, diberkati, ya, kaya. Orang enggak tahu bagaimana dulu riwayatnya. Dulu kita juga merintis dari nol, dari susah. Karena orang itu kan tidak semua kenal kita. Sejarah itu ditulis juga karena itu. Tidak semua orang ngerti peristiwa-peristiwa di masa lalu. Tuhan juga begitu kepada orang Israel. Ya, memesankan kepada orang Israel, adakan Paskah supaya nanti anak keturunanmu tanya, kenapa kita bikin ini Pak? Ya, saudaraku. Nah, next, sekarang kita lanjutkan. Kalau ibu bapak nanti di rumah mau lihat ya, Kejadian pasal 33 itu dipotong jadi 2 judul. Ya, judul yang pertama tadi adalah orang Israel dihitung untuk kedua kalinya.
Judul yang kedua adalah apa yang harus dilakukan sesudah Kanaan direbut. Dipisahkan ayat 1 sampai 49 dan 50 sampai seterusnya. Jadi di antara ayat 49 dan 50 ada judul di situ. Dan ini membantu sekali ya. Ini yang juduli bukan Musa, tapi yang juduli LAI. Dan ini membantu kita waktu membaca. Kita ngerti ternyata. Oh, dari 1 sampai 49 itu ngomongin sejarah, itu catatan masa lalu. Dan sesudahnya ayat 50 sampai terakhir itu ngomongin masa depan. Ya, jadi mereka berada di Sungai Yordan, di tepi Sungai Yordan itu mereka ditunjukkan masa lalu. Nah, sekarang Tuhan juga mau mereka mencatat nih apa yang harus dilakukan untuk masa depan. Yang masa lalu itu mesti jadi catatan penting untuk masa depan. Ya, next. Ya. Bilangan 33, mereka berkemah di tepi Sungai Yordan. Jelas ya. Ayat 50. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi Sungai Yordan dekat Yeriko. 51, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi Sungai Yordan ke tanah Kanaan, jadi sebentar lagi mereka akan nyebrang, maka haruslah kamu menghalau, nanti kalau sampai di sana, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir, segala patung tuangan dan segala bukit pengorbanan mereka. Ya, saya baca yang kuning-kuning saja. Jadi sampai di sana penduduknya dihalau, berhalanya dibinasakan. Ya. Nah, apa maksudnya, Saudaraku ya? Next slide. Jadi catatan tentang masa lalu berhenti di ayat 49. Dan catatan masa depan dimulai dari ayat 50. Yang di masa lalu ada sejarah yang harus diulang. Ketika disahkan mereka menyeberangi Laut Merah, ini nanti mereka juga harus menyeberangi Sungai Yordan. Dulu Musa membelah Laut Merah. Ini nanti di bawah pimpinan Yosua, Yosua juga akan membelah Sungai Yordan. Ya. Jadi sama-sama membelah, yang dulu membelah laut, sekarang membelah sungai. Ya, sebenarnya yang dibicarakan itu adalah baptisan. Ya, untuk masuk Kanaan mereka mesti lewat baptisan. Ya, seperti Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Injil Markus, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi baptisan adalah syarat. Tapi jangan dibalik. Oh, kalau begitu, kalau sudah dibaptis berarti selamat. No, itu langkah awal. Seperti orang Israel juga. Mereka sudah menyeberangi mereka sudah menyeberangi Laut Merah. Sudah. Tapi tidak nyampe ke tanah Kanaan. Generasi berikutnya sudah menyeberangi Sungai Yordan, masuk ke Kanaan, tetapi setelah itu mereka kehilangan negeri itu, mereka terusir. Ya. Jadi apa yang perlu kita pelajari ya? Bahwa ada sejarah yang perlu diulang oleh orang Israel. Kita baca Yosua 3 ayat 13, akan terjadi pada saat kaki para imam yang mengangkat tabut Tuhan semesta bumi masuk ke dalam air Sungai Yordan. Air Sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu berhenti menjadi bendungan. Jadi kalau hulu sumbernya itu dari sana, berhenti dia. Ini naik ke atas kayak bendungan. Airnya jadi semacam tembok. Seperti juga dulu Musa membelah laut. Ya. Dan mereka berjalan di dasar, ya dulu di dasar laut, nanti di dasar Sungai Yordan. Ya, saudaraku. Tetapi juga ada sejarah yang tidak boleh terjadi lagi. Apa ya? Yang terakhir tadi di Bilangan 25 tadi, penyembahan berhala, pengkhianatan terhadap Tuhan. Ya,
Ini pesan Tuhan. Kenapa orang Israel itu mesti membaca Taurat? Kita baca ayat 5, 6 dan lompat ke 8. 5, 6, 8. 2, 3. Ketetapan dikeluarkannya di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan ketetapan dan hukum Taurat kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh generasi yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, generasi pendurhaka dan pemberontak, generasi yang tidak tetap hatinya dan jiwanya tidak setia pada Allah. Jadi kenapa itu mesti diceritakan? Intinya ayat 8, supaya jangan seperti nenek moyang mereka, jangan ngulang hal jelek. Nah kita itu ya mesti begitu ibu bapak ya. Next ya. Jadi ada sejarah yang memang sebaiknya diulang. Apa? Tadi orang Israel menyeberangi laut merah, diulang menjadi menyeberangi sungai Yordan. Itu mukjizat. Hidup kita itu ya begitu mestinya. Mengalami kembali mukjizat-mukjizat Tuhan. Dulu kita pernah ditolong. Loh jangan cerita dulu. Sekarang juga harus ditolong. Amin. Ya toh. Jangan cuman kenang-kenangan, wah dulu saya itu pernah ditolong Tuhan. Nah sekarang gimana? Harusnya ya kita ditolong lagi dong. Jangan hanya sebuah cerita juga, seperti banyak orang cerita ke saya dulu tuh Pak ngajar sekolah minggu. Dulu. Sekarang belum tua, tapi sudah ndak, wong ke gereja aja ndak. Dulu ngajar sekolah minggu, sekarang ndak pernah ke gereja. Nah, itu ketemu orang-orang begitu banyak saya. Ya. Pernah ke tempat kita, tapi ya akhirnya ya itulah modelnya ya begitu. Ya. Tidak bisa terus-menerus setia kepada Tuhan. Ya. Aku pernah. Itu kan sebuah kesia-siaan kalau kita berkata, aku dulu pernah kaya. Ya. Artinya sekarang sudah tidak bisa lagi. Ya, saudaraku. Jadi mesti mengalami pengalaman mukjizat, dan kalau ada mukjizat berarti ada indahnya hubungan dekat kita dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau dulu kita pernah dekat, sekarang ini dekat lagi. Harusnya begitu. Hal baik itu mesti terjadi lagi. Ya, belajar sejarah kan begitu pentingnya. Oh dulu nenek moyang kita pernah loh hebat di dalam dunia maritim. Nah, harusnya itu cerita itu menjadi inspirasi, semangat untuk kemudian negara kita mengembangkan dunia maritim. Ya dulu itu ada perempuan hebat ya di Jepara itu, Ratu Kalinyamat. Wah itu bisa sampai ke Malaka. Perempuan bikin pasukan laut menyerbu Batavia, itu hebat ya. Wong Pangeran Diponegoro aja cuman perangnya perang lokal. Ini sampai Batavia, sampai Malaka. Lebih hebat perempuan. Ya. Luar biasa. Nah, harusnya sejarah itu menjadi motivasi. Kita ya begitu, pengalaman kita dengan Tuhan yang hebat, yang indah itu harus kita alami lagi. Ya. Dalam Mazmur juga dikatakan seperti itu. Perbuatlah lagi Tuhan, perbuatanmu di zaman purbakala. Lalu dibuat lagu juga itu dulu sama apa itu? Gerejanya siapa ya? Nyatakanlah lagi perbuatanmu di masa lalu. Ya, alami kembali mukjizat. Dan dari sejarah itu ada yang tidak boleh terjadi lagi. Jangan kembali lagi berbuat dosa. 2 Petrus 2, 21 dan 22. Ya, kita baca ya.
2, 3. Karena itu lebih baik bagi mereka jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang dimandikan kembali lagi ke kubangannya. Amin ya. Ini peribahasa orang Yahudi ya. Yang anjing kembali ke muntahannya itu ada juga di kitab Amsal. Ya, di kitab Amsal mengatakan seperti anjing kembali ke muntahannya, demikianlah orang yang bebal kembali kepada kebodohannya. Jadi kalau kita ngulang yang salah ya kita itu bodoh, bebal. Ya. Kita maaf ya, peribahasa mengatakan kita kayak anjing kembali ke muntahan. Ya, kayak babi yang sudah dimandikan kembali lagi ke kubangan. Kita jangan begitu. Ya. Jadi ada yang perlu kita alami, tapi ada yang jangan diulang lagi. Ini pesan kita hari ini dengan judul tadi, jas merah. Ya, sejarah itu begitu. Yang lalu yang hebat jadi motivasi. Yang buruk jangan sampai kejadian lagi. Loh, apa kita mau bangsa Indonesia kayak zaman 65 itu bunuh-bunuhan kan? Ya enggak mau. Ya. Kita cukuplah itu. Ya. Hidup kita ya begitu. Secara rohani maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bersama-sama maupun masing-masing. Ya. Saudaraku, amin. Kita akan datang pada Tuhan. Kita akan nyanyi ingat kasih-Nya. Nanti saya minta tolong Pak Swandi membagikan roti perjamuan kudus. Kita akan nyanyi lagu ingat kasih-Nya. Bapak. Yang sudah terima boleh dibuka ya rotinya supaya nanti bisa lebih cepat. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita panggil berdiri Ibu Bapak. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Mari ingat kita dulu orang berdosa yang Tuhan selamatkan. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih Allah, kasih
kasih. Mari kita berjanji kepada Tuhan, ku takkan lupa. Saya besar kasih Allah, pada kita. Mari sembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Syukur pada Tuhan, syukur pada Tuhan, syukur pada Tuhan. Terima kasih, haleluya. Keberadaan kita hari ini karena Tuhan. Apa yang ada, apa yang melekat pada kita, semua karena Tuhan. Mari bersyukur, mari bersyukur, mari bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu pada kami semua, padaku, pada keluargaku, pada semua saudara-saudaraku, dan kepada semua keluarga saudara-saudaraku. Kami semua sangat berterima kasih. Kami
Bersyukur kami masuk menjadi salah satu dari anggota tubuh Kristus, menjadi salah satu orang yang Tuhan kasih anugerah untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan mengampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami dibebaskan dari ancaman api neraka abadi, tetapi kami dikasih kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Kami juga terima kasih buat perjalanan hidup kami sampai saat ini. Sungguh kami melihat dalam perjalanan kami tangan Tuhan bekerja. Meskipun Tuhan melewatkan kami di jalan-jalan yang susah, di waktu-waktu yang membuat kami menangis, kami sedih, kami menderita bahkan. Tapi Tuhan nyata, setia, baik, sangat baik kepada kami. Tidak pernah meninggalkan, selalu menolong, membuka jalan-jalan yang ajaib, memberkati kami, menghidupi kami. Ketika kami jatuh pun Tuhan tidak membuang, tapi Tuhan angkat kami kembali, memulihkan kami, dan memberi kami kesempatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berterima kasih buat kasih-Mu, setiamu kepada kami sampai detik hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak sesetia Engkau. Ada waktu-waktu di mana kami tidak setia, kami akui Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni juga kalau kami berbuat bodoh, berbuat salah. Ampuni kami Tuhan. Terus didik, terus ajari kami Tuhan, supaya kami menjadi lebih benar, menjadi lebih indah di hadapan Tuhan, lebih mulia, lebih kudus, lebih menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, berilah kami semua kesempatan hidup, berilah kami semua kekuatan dan kesehatan, supaya kami dapat melakoni hidup ini dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Beri kekuatan roh, juga jiwa, bahkan tubuh kami ini Tuhan, berilah kuat, supaya kami juga dapat punya kesempatan, bukan hanya bekerja, tetapi juga untuk melayani Engkau, memberikan hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapak, ampuni segala kesalahan kami, pelanggaran dan dosa kami sebelum kami makan roti, anggur, dan perjamuan kami ini Bapak. Dan sekarang Bapak, berkatilah roti dan anggur yang ada di tangan kami ini, dan berilah kuasa supaya kami semua yang makan pun menerima berkat dan kuasa dari Tuhan. Mari kita angkat itu roti. Dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengangkatnya dan mengucapkan syukur, lalu memecah dan membagikan kepada muridnya dengan berkata, inilah tubuhku, dagingku yang diremukkan. Ambillah ini dan makanlah. Karena itu ibu, bapak, dan adik-adikku, bukankah roti yang kita angkat dengan ucapan syukur dan yang sekarang kita pecah-pecah, bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan.
Sekarang kita angkat itu cawan. Pada malam itu juga Tuhan Yesus mengangkat cawan dan mengucapkan syukur lalu membagikan kepada muridnya dengan berkata, inilah cawan darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Ambillah ini dan minumlah dan lakukanlah semua ini untuk mengingat akan aku. Karena itu ibu bapak dan adik-adikku, bukankah cawan yang kita angkat dengan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu kepada kami. Kami percaya Tuhan memberi kami kesempatan dan kehidupan untuk kami terus berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biar kami selalu ingat perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Dan biar kami juga kembali termotivasi untuk mengalami hubungan yang indah dengan Tuhan. Dan bahkan kami boleh mengalami mujizat-mujizat seperti yang pernah kami alami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat kami juga takut kepadamu, hidup dalam kebenaran senantiasa. Jauhkan kami dari segala pencobaan. Jauhkan kami dari segala yang jahat dan pekerjaan si jahat. Jagalah dan lindungilah kami semua. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua Bapak. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena ya peristiwa di minggu yang lalu ya, kita semua ibadah selamat ya, tidak ada yang tertimpa ya. Sebenarnya saya sudah menghubungi untuk tukang bisa datang. Kamis itu saya sudah hubungi supaya dibetulkan. Tapi Pak tukangnya tidak jadi datang hari Jumat karena mereka banyak pekerjaan ya, karena ada memperbaiki talut yang jebol dan sebagainya. Tapi ya itu ya, di luar semuanya itu kalau dipikir mau nyalahkan siapa ya. Ujungnya saya melihat ya memang ini sudah waktunya untuk diganti ya. Memang gypsum itu ada umurnya ya, bahkan gypsum yang sekarang ini saya dikasih tahu sekarang ini kualitasnya makin jelek. Kalau kena panas dia keras dan melengkung lepas itu baut-baut ya. Nah kita akan ganti semacam ini ya, PVC gitu ya. Dan kok bisa ngomong sudah waktunya ya, karena dikasih kemudahan ya.
Kemarin itu kita pertama baru dapat 3,5 ya. 3,5 itu juga saya terima kasih ya kepada anak-anak kita yang di luar negeri itu ingat pada kita ya. Sangat membanggakan mereka ingat kepada gereja ya. Dan kemudian saya serahkan kepada Pak Agus ya 3,5 juta. Dan beliau itu belanja sudah 11,5 juta. Jadi sudah ditalangin dulu sih. Saya bilang, Pak kita cuman, dan tidak usah dipikir Pak. Yang penting gereja bisa jalan dulu. Ya itu kemudahan. Dan kita perlu mendoakan beliau ya. Setelah itu kemudian masuk lagi persembahan sampai kemudian kurang lebih kemarin ada 6 juta ya. Diserahkan lagi. Dan kemarin saya, ini boleh diceritakan enggak ini? Kemarin saya ditelepon sama Bapak Ibu Subandrio, akan ada orang ya titip kepada beliau untuk diserahkan kepada gereja 10 juta. Ya itu kemudahan-kemudahan. Jadi terima kasih banyak buat yang berdoa, mendoakan dan berkomentar positif. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Doanya kita nanti kita juga akan tuai. Komentar positif kita juga kembali kepada kita positif. Nah terima kasih juga kepada yang sudah berkomentar negatif ya. Karena dengan itu Tuhan justru semakin menolong ya. Tapi kalau bisa ya jangan ya. Jangan kita ada orang apa kita komentar negatif. Itu nanti kembalinya ke kita, rugi ya. Begitu Ibu Bapak. Jadi kemudahan-kemudahan Tuhan kasih. Ya, masuk sekarang kita bisa di sini ya. Enggak usah bayar. Ya. Setelah ini ada ibadah anak ya, bisa datang anak-anaknya nanti. Kemudian minggu depan kita mungkin masih akan ibadah di tempat ini. Saya tidak tahu hari Rabu bagaimana ini. Ada pertemuan enggak? Enggak ada. Mungkin hari Rabu besok tidak ada pertemuan ya untuk Rabu besok, tapi untuk remaja Sabtu dan ibadah Minggu tetap ada di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, pekerjaan-Mu ajaib, sungguh ajaib. Walaupun kadang-kadang kami salah menerima, salah menangkap, bahkan kami salah berkata-kata, ampunilah kami Tuhan. Dan terima kasih karena Engkau memperhatikan kami dan memberkati kami, memberi kami kemudahan-kemudahan dan kemurahan-kemurahan. Berkatilah semua anak-anak-Mu yang telah menunjukkan kasih dan kemurahan hatinya kepada kami dan kepada pekerjaan Tuhan. Berkati mereka kembali dan tambahkan berkat mereka juga untuk Ibu dan Bapak Subandrio yang memberi kami tempat. Tuhan berkati kehidupan dan keluarga mereka senantiasa. Terima kasih juga untuk semua Tuhan yang sudah Tuhan gerakkan hatinya. Tuhan berkatilah semuanya. Terima kasih. Terimalah segala persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan cukupkanlah segala apa yang kami perlukan. Juga segala persembahan kasih, persepuluhan untuk hamba dan keluarga. Tuhan berkatilah kembali saudara-saudara yang telah memberkati hamba-Mu. Bukakan rezeki yang ajaib bagi mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Tuhan terus pelihara hidup kami. Roh kami tetap hadir di hadapan-Mu. Engkau kami rasakan hadir sehingga kami selalu hormat takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang ulurkanlah berkat-Mu
atas kami semua. Ibu Bapak dan saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera diberikan kepada kita yang hidup dalam kebenaran senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan iman dan ucapan syukur kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Agus dan semua tukang-tukangnya. Tuhan berkati. Berkati usaha pekerjaan mereka. Limpahi Tuhan, karena mereka telah menolong pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anugerah-Mu, Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.